Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana keadaannya setelah liburan semester kemarin? Ibu ini berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan kita harus bersyukur ya, kita masih diberi nafas, masih diberi kesehatan. Nah, untuk materi semester awal semester genap ini, yang pertama adalah kebutuhan dan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan tidak bisa dilepaskan dengan kelangkaan. Ya. Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan tidak terbatas. Sementara alat pemenuhan kebutuhan atau sumber daya bersifat terbatas. Melalui pembelajaran kita kali ini, kalian bisa yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelangkaan atau scarcity. Kemudian mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya kelangkaan atau scarcity. Berikutnya, apa dampak dari kelangkaan. Berikutnya, tujuan belajarnya adalah mengidentifikasi bagaimana upaya-upaya mengatasi kelangkaan. Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikutnya. Iya, Bu. Mbak, lomboknya berapa 1 kilo? Oh, kalau yang ini 1 kilonya 95. Kalau yang lombok cabai besar? Kalau cabai besar 1 kilonya 40. Yang keriting? Kalau yang tampar 40. Berarti sudah mulai kapan Mbak ini harga naik itu Mbak? Sudah mulai 1 mingguan yang lalu. Oh ya, menjelang Natal ya Mbak ya? Iya, untuk ini menjelang Natal dan Tahun Baru biasanya naik. Iya, ini kan kemarin hari Natal, ini pas hari Ahad ya. Menjelang Tahun Baru juga nanti akan mengalami kenaikan ya Mbak ya? Iya, biasanya. Kemarin itu saya dengar juga yang merah itu sampai tingkat harga 100 itu 3 hari yang lalu itu. Oh iya. Biasanya gitu. Oh, iya. Tahun Baru itu semuanya naik. Cabai-cabai yang untuk yang lainnya juga naik. Apalagi Mbak yang naik? Telur, Bu. Telur sekarang berapa per hari ini? 1 kilonya 30 ya? Iya, soalnya dari produsen 29 ya. Iya. Kalau minyak masih 40 ya? Iya, kalau 2 literan. 2 literan itu ya 40.000, Bu. Oh iya. Iya. Terima kasih banyak Mbak, saya beli lombok yang keriting sama yang lombok desa itu lombok lalap ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Banyak yang DM karena harga minyak goreng naik tinggi. Saya akhirnya jadi belajar tentang minyak goreng ini. Kenapa naik? Apakah ada mafia di dalamnya? Dan dari apa yang saya dapat, saya coba menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Minyak masakan atau kita kenal di Indonesia dengan nama minyak goreng sudah menjadi bahan pokok yang harus ada di dapur masing-masing. Kita biasanya mengenal minyak goreng terbuat dari sawit. Tapi sebenarnya di dunia ini ada beberapa jenis minyak goreng yang terbuat dari buah zaitun atau olive oil, juga dari kelapa, dan ada juga yang dari bunga matahari. Tapi minyak goreng yang sangat kita kenal terbuat dari buah sawit. Dan kebetulan negara kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia di atas Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Bahkan kalau digabungkan, minyak sawit produksi Indonesia dan Malaysia menguasai 80% pasokan minyak sawit di dunia. Negeri kita dengan lahan jutaan hektar memang cocok untuk ditanami hasil alam seperti sawit yang butuh lahan luas untuk produksinya. Di internasional, minyak sawit dikenal dengan nama CPO atau Crude Palm Oil. Harga belinya ditentukan oleh dunia internasional karena ternyata minyak dari sawit bukan hanya digunakan untuk minyak goreng saja, tetapi macam-macam kebutuhan di dunia seperti kosmetik, mentega, sampai BBM yang bernama biodiesel. Nah, biodiesel inilah yang kemarin membuat hubungan Eropa dan Indonesia juga Malaysia rusak. Eropa menuding pohon sawit membuat penebangan hutan gila-gilaan di Indonesia sehingga mereka memprotes dengan menutup negara mereka dari impor hasil dari sawit. Indonesia kemudian membalas dengan tidak mengirimkan nikel yang menjadi bahan utama untuk industri baja di Eropa
sehingga akhirnya Eropa menggugat Indonesia ke pengadilan internasional. Oke, dari penjelasan itu kita akhirnya tahu kalau minyak dari sawit nggak hanya dipakai untuk minyak goreng saja. Sehingga meskipun negara kita adalah produsen sawit terbesar di dunia, sangat mungkin kita di dalam negeri krisis minyak goreng. Kenapa? Karena pengusaha sawit lebih suka mengekspor hasil sawitnya ke internasional. Harganya lebih tinggi karena kebutuhan minyak sawit atau CPO di dunia semakin lama juga semakin tinggi. Apalagi ketika di Malaysia pasca pandemi banyak pekerja sawit yang tidak bekerja karena kena COVID. Sehingga produksi sawit di Malaysia pun turun. Nah, karena pasokan berkurang, harga minyak sawit di internasional menjadi meningkat. Selain itu, beberapa negara yang biasanya pemasok minyak goreng dengan bahan kanola seperti Kanada dan Argentina, panen kanolanya terganggu. Dari video tentang analisa pasar ya, Bu Eni tadi kan mengamati di pasar ya, di pasar jaraan. Di situ tadi kita peroleh informasi bahwa menjelang Natal dan Tahun Baru itu terjadi kenaikan harga-harga barang seperti cabai, ya, cabai sampai harga 95, 100.000, kemudian yang cabai besar itu 50.000. Di samping cabai juga telur pada tingkat harga 30, yang mana sebelumnya itu harga telur adalah 15.000, 16.000, di bawah 20.000, ya. Kemudian minyak goreng yang dulunya minyak kelapa sawit ya, itu yang dulunya harga berkisar 25.000, 26.000 sampai naik sampai tingkat harga 40.000. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan terjadi kenaikan harga atau inflasi? Hal ini terjadi yang namanya kelangkaan. Itulah peristiwa yang merupakan suatu scarcity atau kelangkaan. Ya, jadi kelangkaan, apakah itu kelangkaan cabai, kelangkaan minyak goreng, kelangkaan BBM, kelangkaan LPG, itu banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkannya ya. Antara lain adalah yang pertama itu adalah pemakai atau kebutuhan manusia tidak terbatas atau populasi atau orang yang menggunakannya. Terjadi orang kebutuhan akan barang itu ya tidak terbatasi. Kebutuhan manusia tidak terbatas. Di pertumbuhan penduduk. Ya. Faktor yang menyebabkan adanya kelangkaan itu adalah pertumbuhan penduduk, banyaknya yang menggunakan, kemudian juga letak geografis. Yang mana letak geografis, tidak semua wilayah, tidak semua ruang, tidak semua tempat itu menghasilkan sumber daya alam yang sama. Karena selain letak geografis juga letak astronomisnya, letak geologisnya yang menyebabkan kesuburan pangan. Ya. Masing-masing wilayah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Bandingkan coba di daerah kutub. Tentu daerah kutub itu ya kondisi alamnya ya sumber daya alamnya melimpah apa tidak? Jelas kalau di daerah kutub itu miskin sumber daya alam. Seperti juga Singapura. Di Singapura itu adalah negara tetangga kita yang miskin sumber daya alam, tidak menghasilkan sumber daya alam. Ya, baik itu hutan, kemudian laut tidak ada. Barang tambang, tetapi dia sangat menguasai IT, teknologi. Dia pelopor perdagangan, pelopor industri. Keunggulan komparatif. Nah, kemudian selain letak geografisnya itu adalah dipengaruhi oleh perubahan musim ya. Karena musim penghujan banyak misalnya alpukat itu harusnya itu melimpah karena kena hujan ya, ketika masih bibit berbunga itu rontok. Termasuk juga cabai ini tadi juga karena musim penghujan. Mulai adanya hujan ketika cabai atau alpukat atau sumber daya yang lain itu akan berbuah. Selain perubahan musim ya, karena adanya pandemi ya, seperti pandemi corona, pandemi suatu wabah itu akan menurunkan kegiatan ekonomi, mengurangi aktivitas ekonomi, sehingga kegiatan di pertanian, kemudian di perkebunan juga berkurang. Karena apa? Karena penyempitan atau karena PPKM. Itu adalah hal-hal yang menyebabkan kelangkaan. Kemudian
apa dampak dari kelangkaan? Ya, dampak dari kelangkaan itu terjadi inflasi, ya, kemudian kekurangan makanan, ya, terjadi masalah-masalah penurunan taraf hidup manusia karena karena tidak terpenuhi kebutuhan, menurunnya kesehatan, ya, itu dampaknya. Kemudian bagaimana upaya untuk mengatasi atau upaya untuk memecahkan suatu kelangkaan tadi? Upaya untuk mengatasi kelangkaan itu antara lain adalah kita menggunakan dengan hemat. Kita menggunakan dengan hemat sumber daya yang kita gunakan seperti air, ya, penggunaan air bersih, kemudian listrik, ya, kalau tidak dipakai ya dimatikan. Kemudian menyusun skala prioritas. Jadi kita menentukan skala prioritas itu kebutuhan mana yang lebih penting, kebutuhan mana yang utama itu di nomor 1, ya. Misalkan sembako, kemudian kebutuhan kesehatan, kebutuhan sekolah, ya. Tidak kok urutan yang pertama adalah jalan-jalan ke Bangkok, jalan-jalan ke luar negeri, tidak, ya. Jadi menyusun skala prioritas. Dan itu kita sesuaikan dengan pendapatan kita, pendapatan atau penghasilan. Menyusun skala prioritas kebutuhan, kemudian menggunakan sumber daya dengan bijaksana, dengan hemat, ya. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Ya, kita manfaatkan lingkungan, kita tanam. Kita tanam, misalkan kalau tidak punya tanah, kita tanam di polybag, itu kita akan mendapatkan hasil, ya. Kita mengurangi pendapatan. Meminimalkan ya penggunaan daripada penghasilan kita. Jadi kita menanam cabai, kemudian menanam sayur-sayuran, menanam empon-empon, itu nanti kita akan untung, kita bisa menikmati hasil, ya, hasil yang kita tanam itu tadi, ya, untuk memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita bisa menabung. Apalagi kalau kita punya tanah manfaatkan, ya, untuk ditanami sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, ya, rempah-rempah hasil pertanian, ya, buah-buahan, kolom hijau dan sebagainya, yang mana itu akan memenuhi kebutuhan kita. Di samping kita mendapatkan penghasilan keuangan yang sumber lain, ya, itu bagaimana upaya untuk mengatasi kelangkaan atau scarcity. Nah, selain itu juga yaitu mencari alternatif penggunaan, ya, mencari alternatif barang pengganti atau substitusi. Contohnya seperti minyak bumi itu kan langka, ya. Itu di luar negeri sana, ya, itu menggunakan minyak goreng atau bekas minyak gorengnya itu diolah lagi untuk menjadi oli. Kemudian minyak kelapa sawit itu tadi juga diolah untuk digunakan sebagai bahan bakar mesin dan kendaraan. Bisa juga biji nyamplung, ya, biji nyamplung atau biji jarak yang untuk bahan bakar. Ini menggunakan alternatif pengganti sumber daya yang langka. Apakah itu alternatif matahari, ya, sumber energi dan sebagainya.